Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muni Hamidah dengan NIK 222111296. Di sini saya akan mereview materi pertemuan 1 sampai 14 mata kuliah Sosiologi Hukum. Jadi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sosiologi hukum, sebuah tema yang sangat menarik dan relevan, yaitu hubungan antara hukum dan masyarakat. Hukum bukan sekedar kumpulan aturan yang tertulis di atas kertas, tetapi merupakan cerminan dari kehidupan sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Secara umum, materi ini mencakup pembahasan mendalam tentang hubungan antara hukum dan masyarakat, baik dari sisi teori, pendekatan, hingga pemikiran tokoh-tokoh besar hukum. Selanjutnya, jadi yang pertama itu kan ada pengertian sosiologi hukum. Nah, sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara hukum dan masyarakat. Fokusnya adalah bagaimana hukum bekerja dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat, dan bagaimana masyarakat mempengaruhi hukum. Nah, yang selanjutnya ada hukum dan kenyataan masyarakat. Hukum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat. Supaya hukum itu efektif, harus sesuai dengan nilai-nilai, norma, dan kondisi sosial masyarakat tempat hukum itu diterapkan. Nah, materi ini menekankan bahwa hukum tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial. Hukum adalah alat untuk mengatur masyarakat, tetapi pada saat yang sama, ia juga dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan dinamika sosial. Dan selanjutnya ada yuridis empirik dan yuridis normatif. Jadi dua pendekatan utama dalam memahami hukum, yaitu pendekatan normatif itu melihat hukum sebagai sistem aturan yang ideal, sementara pendekatan empiris dan sosiologis melihat bagaimana hukum bekerja secara nyata dalam masyarakat. Pendekatan yuridis normatif melihat hukum sebagai aturan tertulis seperti undang-undang dan peraturan resmi. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris fokus pada bagaimana hukum tersebut diterapkan di masyarakat. Misalnya, apakah hukum itu benar-benar dijalankan atau hanya formalitas saja. Yang selanjutnya itu berbagai fase pemikiran hukum, seperti positivisme, social jurisprudence, living law, dan utilitarianisme, menunjukkan bahwa hukum dapat dilihat dari berbagai perspektif. Positivisme fokus pada hukum sebagai aturan formal, sementara pendekatan lain menekankan aspek sosial budaya dan manfaat hukum. Dan jadi ada pemikiran hukum positivisme itu merupakan memandang bahwa hukum adalah aturan yang dibuat oleh otoritas resmi dan tidak perlu dikaitkan dengan nilai-nilai moral. Intinya, hukum itu hanya dilihat apa adanya, bukan seharusnya. Dan yang ada pemikiran hukum sosial jurisprudence, pemikiran itu melihat hukum tidak hanya sebagai aturan, tapi juga sebagai alat untuk memahami dan mempengaruhi kehidupan sosial. Artinya, hukum harus memperhatikan dampaknya pada masyarakat. Selanjutnya, masa pemikiran hukum living law dan utilitarianisme. Living law itu adalah hukum yang hidup di tengah masyarakat. Kadang hukum ini tidak tertulis, tapi sangat dipatuhi karena sesuai dengan kebiasaan atau budaya. Yang utilitarianisme melihat hukum sebagai alat untuk mencapai manfaat atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Pemikiran para tokoh seperti Emil Durkheim, Ibnu Khaldun, Max Weber, dan H.L.A. Hart memperkaya kajian hukum dengan sudut pandang sosiologis, historis, dan rasional. Mereka menjelaskan bagaimana hukum berfungsi sebagai alat solidaritas, kontrol sosial, atau bagian dari proses rasionalisasi. Jadi pemikiran Emil Durkheim dan Ibnu Khaldun itu, kalau Emil Durkheim mengatakan bahwa hukum berfungsi menjaga solidaritas masyarakat. Ia membagi masyarakat menjadi dua, yang tradisional atau solidaritas organik dan modern solidaritas organik. Sementara Ibnu Khaldun, seorang pemikir Muslim, melihat hukum sebagai bagian dari stabilitas peradaban. Menurutnya, hukum harus mampu menjaga keseimbangan sosial. Dan pemikiran hukum Max Weber memandang hukum modern sebagai alat rasionalisasi. Artinya, hukum dibuat untuk memberikan kepastian dan efisiensi dalam masyarakat yang kompleks. Dan menurut H.L.A. Hart, membagi hukum menjadi dua, hukum primer atau mengatur kewajiban dasar, dan hukum sekunder atau mengatur cara hukum itu diakui, diubah, dan ditegakkan. Materi ini juga membahas bagaimana hukum diukur keefektifannya serta perannya dalam menjaga ketertiban dan menjaga konflik.
Hukum sebagai alat pemersatu sosial adalah fungsi penting yang harus dipahami dalam konteks masyarakat yang dinamis. Effectiveness of law. Efektivitas hukum diukur dari sejauh mana aturan tersebut dipatuhi dan berhasil mencapai tujuan yang diinginkan. Hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya ada di atas kertas, tapi juga diterapkan di kehidupan nyata. Yang selanjutnya, pendekatan seperti socio-legal studies dan hukum progresif menunjukkan pentingnya melihat hukum dari perspektif interdisipliner dan mengutamakan aspek keadilan serta manfaat bagi masyarakat. Hukum adalah alat untuk mengendalikan masyarakat. Tujuannya adalah mencegah kepanikan, konflik, dan memastikan orang-orang hidup sesuai norma yang berlaku. Pendekatan ini memadukan ilmu hukum dengan ilmu sosial, seperti sosiologi atau antropologi. Dengan cara ini, hukum dipahami sebagai bagian dari kehidupan manusia yang dinamis, bukan sekedar aturan formal. Dan yang terakhir, itu progresif law. Hukum progresif adalah pendekatan yang lebih mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Fokusnya bukan sekedar aturan, tetapi bagaimana hukum bisa memberikan manfaat nyata untuk masyarakat. Konsep pluralisme hukum menunjukkan bahwa tidak hanya ada satu sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat, tetapi berbagai sistem hukum atau negara adat agama yang saling mempengaruhi dan berkontribusi pada dinamika sosial. Legal pluralisme adalah pengakuan bahwa dalam satu masyarakat bisa ada lebih dari satu sistem hukum seperti hukum negara, hukum adat, dan hukum agama. Ketiganya itu berdampingan dan sering saling mempengaruhi. Pendekatan sosiologi dalam studi hukum Islam menunjukkan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya tempat hukum Islam diterapkan, sehingga hukum lebih relevan dan diterima masyarakat. Dan yang terakhir, pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini melihat hukum Islam dalam konteks sosial, artinya bagaimana hukum Islam dipraktikkan di masyarakat dipengaruhi oleh budaya, tradisi, dan dinamika sosial setempat. Dari materi ini memberikan pandangan menyeluruh tentang hukum sebagai fenomena sosial. Ia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sekedar aturan yang tertulis, tapi juga bagian dari interaksi sosial yang kompleks. Dengan memahami pendekatan-pendekatan ini, kita bisa melihat hukum dari sudut pandang yang lebih luas, manusiawi, dan kontekstual. Semoga materi ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan membantu kita semua memahami hukum sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Pemahaman ini menghasilkan kita pentingnya melihat hukum dari berbagai perspektif yuridis, sosiologis, historis, dan bahkan interdisipliner agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih relevan, adil, dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga materi ini memberikan wawasan baru dan memperkaya pemahaman Anda tentang hukum sebagai fenomena sosial. Terima kasih telah menyimak hingga akhir dan jangan ragu untuk terus memperdalam kajian ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan tetap semangat belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.